Tempat belajar ilmu pengetahuan alam SMP kelas 8 negeri maupun swasta. Marilah kita belajar ilmu pengetahuan alam di YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman, rekan, dan manfaatkan YouTube ini untuk belajar, dan belajar dengan mudah. Bisa sambil bermain. YouTube ini juga kami share ke Facebook Soli Supriyadi, Twitter maupun Instagram. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 1. Kami akan coba memberi penerangan tentang gerak pada hewan. Jadi, makhluk hidup salah satu cirinya bahwa setiap makhluk hidup itu bergerak atau bergerak dan berpindah tempat. Sekarang bagaimana mengenai gerak yang dilakukan oleh hewan? Secara umum kita telah mengetahui bahwa hewan selalu bergerak, berpindah tempat. Salah satu sifat makhluk hidup tadi saya katakan adalah bergerak. Jadi makhluk hidup di sini adalah hewan, adalah salah satu sifatnya dia selalu berpindah tempat atau bergerak sesuai apa yang sajikan di dalam gambar. Bergerak bagi hewan dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, ada yang terbang, dan ada pula yang berenang. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Itu semua adalah cara makhluk hidup hewan bergerak. Hewan bergerak untuk berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Itulah fungsi dari bergerak yang dilakukan oleh hewan. Tahukah kamu bahwa kecepatan gerak hewan berbeda-beda? Mengapa demikian? Nah, itu tergantung kepada alat gerak yang dimiliki oleh hewan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa cari berbagai sumber referensi dari berbagai macam buku. Bisa dari buku IPA atau buku makhluk hidup, yaitu kecepatan gerak hewan di darat. Jadi kalian bisa mencari referensi dari buku-buku lain mengenai kecepatan hewan bergerak. 1. Berdasarkan data pada tabel di buku kalian, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling besar?
bisa kalian buka buku bab 1 ya. Bab 1 jilid 2 jilid 1 kelas 8. Anak-anakku sekalian, yang kedua, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Menurut kalian bisa dianalisa. Mengapa harimau, kuda, kambing itu bergeraknya memiliki kecepatan yang berbeda-beda? Ya, bisa kalian menganalisanya menurut pendapat kalian yang mungkin kalian bisa mengasumsikan. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data tersebut? Saya ambil contoh ya. Bila harimau dan kambing memiliki kekuatan bergerak dengan kecepatan yang sama ya, dan memiliki sifat yang sama, mungkin harimau tidak mampu memakan kambing. Atau sebaliknya, bisa saja harimau mengejar kambing. Atau sebaliknya, bisa juga kambing mengejar harimau bila memiliki sifat dan karakter yang sama. Coba kamu perhatikan gerak hewan darat dan hewan yang hidup di air. Berbeda bukan? Juga alat-alat geraknya hewan-hewan yang ada di darat dan di air itu memiliki alat gerak yang berbeda. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya terutama adalah kaki. Ya, begitu. Ikan bergerak menggunakan sirip dan burung terbang menggunakan sayap. Itulah alat-alat yang dimiliki berbagai macam hewan untuk melakukan gerakan yang tadi dikatakan memiliki fungsi untuk mencari makanan, untuk menghindar dari predator, dan untuk mempertahankan diri. Gerak hewan dalam air seperti yang tertera pada gambar. Nah, bisa kalian perhatikan ya, alat-alat gerak hewan yang hidup di dalam air. Tidak sama dengan hewan yang hidup berada di daratan. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Nah, itu berarti ya, beban gerak di dalam air itu lebih besar dibandingkan di daratan. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kenapa harus lebih kecil? Jadi untuk keseimbangan dengan massa zat yang dia gunakan untuk hidup. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, gaya akan kamu pelajari lebih lanjut pada bagian gerak, lurus, dan gaya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Kenapa demikian? Ya, bentuk torpedo. Jadi bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan sehingga ya
hewan di air itu mampu bergerak dengan lincah. Bentuk tubuh ikan yang streamline berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, sehingga ikan bisa bergerak ke atas, ke bawah, dan ke depan. Ekor dan sirip, ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, itu fungsi ekor. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah ya, jadi bentuk tubuh yang unik ini sehingga ikan mampu bergerak, berenang di dalam air. Nah, kita coba jelaskan ya mengenai gerakan ikan di dalam air. Pertama, ikan sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerakan naik dan turun. Nah, jadi mengeluarkan gelembung itu adalah untuk ya supaya ikan itu mampu naik ke permukaan dan turun ke dasar air. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Yang ketiga, sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri. Dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Begitu ya. Jadi ikan itu selalu berliak-liuk ke kiri dan ke kanan, dan ekor itu adalah untuk gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Ya, jadi itu jenis ikan yang sering hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekor, ya. Jadi dia tidak bisa berenang dengan cepat. Hewan yang memanfaatkan sifat tegangan permukaan air yaitu ikan ya. Nah, berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air. Seperti bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan untuk kalian para siswa-siswi SMP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan untuk kalian ya. Saya mengharapkan kalian tertarik dengan ini dan mampu mencari referensi lain untuk supaya kalian bisa mempelajari mengenai makhluk hidup yang hidup di dalam air. Tempat belajar siswa sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe dan likes kepada kawan-kawan kalian. Terima kasih banyak atas kunjungannya.